Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa dan selalu dan tidak boleh berhenti dan tidak pernah berhenti kita ucapkan atas segala nikmat dan kurnia yang Allah berikan. Karena dengan nikmat Allah kita bisa berkudrat, kita bisa beriradat, bisa datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang kaji kita. Padang kita membaca surah Al-An'am ayat 158, itu bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tidak ada cerita bagi kita menunda-nunda, menunggu-nunggu untuk bertaubat, untuk beramal, untuk beriman. Karena ketika tanda-tanda kiamat itu sudah datang, tidak boleh manfaat iman, tidak boleh manfaat rencana kebaikan yang akan dikerjakan. Jadi kini kesempatan kita. Pagi kini kita lanjutkan surah Al-An'am ayat 159. Boleh dibuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Nah, di dalam ayat 159 surah Al-An'am Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memperpecah belah mereka akan agama mereka, wa kanu syi'a, dan kemudian ada mereka berpuak-puak, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Jadi itu adalah gambaran bahwa ada manusia yang mereka bekerja berprofesi farraqu dinahum, memperpecah agama mereka. Dengan itu, dengan memperselisihkan mereka tentang agama. Adonan nyetujui dan adonan tidak nyetujui. Aku ketujuh lewat kau. Kita biak kau. Sesuai jo selera awak kau. Sesuai jo pangan awak. Menguntungkan untuk awak. Ancak dan biak kau. Itu adalah orang yang termasuk kerjanya memperpecah belah agama. Membiak nama kau tujuh atau meninggalkan. Fa'akhadhu ba'dahu. Nyambil setengah. Nah, jadi setengah nangka tujuh deh aja na nyambil. Aku memang iko benar kita tunggu iko menguntungkan bagi awak. Apa yang ada menguntungkan baginya? Itu nanti pembunuh itu. Nama nangka keluar disuruh aku kabar zakat, kau disuruh ke sholat. Itu tidak ada pandai orangnya kau. PK kau pergi keluar nama kau mati. Anda buah wakodo ndak masuk ada wakodo. Wataraku ba'dahu. Kemudian dan sebagian lain, aku ni nak ketujuh dua tinggal aku. Aku anu awak dia mati. Jadi itu gambaran Allah Ta'ala jauh-jauh hari sudah memberitahu
bahwa ada mereka bercerai-berai, berpecah belah, berkelompok-kelompok, wa kanu syi'a, dan ada mereka itu adalah berpuak-puak, berkelompok-kelompok. Dalam tafsir dikatakan furqan, terbagi ke dalam firqah-firqah. Ada waktu kira itu. Maka ada hadis Nabi mengatakan bahwa iftarakat ummati ala thalathin was-sab'in firqah, bahwa terbagi umatku dalam 73 bagi. 73 bagi kelompok umat dari Nabi Muhammad. Lalu kemudian dikatakan wa kulluha finnar, kasadono berada dalam neraka illa wahid, kecuali hanya satu. Jadi lah tergambar bahwa umat manusia itu cenderung untuk berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompok mereka. Bahkan terbagi dalam 73 bagi. Kalau dalam hadis yang lebih panjang itu dikatakan iftaraqatil yahudu, terbagi kelompok Yahudi ko ala ihda was-sab'in firqah. Kalau orang Yahudi terbagi dalam 71 kelompok. Yahudi dulu tanggung lo tu tak kelompok-kelompok lo dalam 71. Wa iftaraqatin nasara ala sintai atau isnatai was-sab'ina firqah. Orang Nasara atau Nasrani itu terbagi ke dalam 72. Sementara wa ifraqat ummati ala 73 firqah. Sementara umatku terbagi ke dalam 73. Jadi apa artinya kau bahwa memang manusia itu tanggung-tanggung kelompok-kelompok, banyak kelompok. Dalam hadis ini dikatakan sadonya itu kalau nanti umat Nabi Muhammad wa kulluha finnar. Kasado neraka kecuali satu. Kecuali hanya satu. Mana satu? Qala hiyal jamaah. Nan salama itu adalah yang jamaah. Ada dalam versi hadis yang lain ada namanya yang selamat itu adalah firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat. Manyo nan selamat itu kriteria ma ana alaihi wa ashabi. Mereka mengikuti aku dan mengikuti sahabatku, itu kata Nabi. Nah, jadi renungan awak baca ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 159, kan rujukannya Al-Quran kok. Lari kata Allah Ta'ala, memang ada manusia, ada yang terpecah-pecah, adonan tak kelompok. Dan dijelaskan dalam Al-Quran secara tafsir katakan farraqu dinahum, inyo karajue mambiak sebagian agama nan katuju denyo nan sesuai jo kepentingannya. Sebagian lain yang nak katuju marugian menurut rasue menurut pikirannya ditinggal. Padahal ajaran agama ndak ada sedikit pun merugikan bagi hambanya, bagi pengikutnya dalam Islam, dalam Al-Quran. Ndak ada nan satu pun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang merugikan. Ndak ada yang sifatnya adalah membuat manusia kok terbebani. Ndak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang dibebankan dengan berat kecuali semampunya. Jadi ada dalam Al-Quran katakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak ada Allah Ta'ala menginginkan umatnya itu terbebani.
walaki yuridu ayyutahhirakum walitimma ni'amakum. Kecuali apa yang diberikan kepada Allah, diberikan kepada umat oleh Allah Ta'ala, dibebankan kepada umat oleh Allah Ta'ala, menjadi kewajiban untuk membersihkan diri manusia, untuk menyelamatkan manusia. Justru apa yang Allah wajibkan kepada umat itu adalah bahagian dari Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada hamba. Jadi awak diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah sebuah kenikmatan. Maka beribadah kau harus wak nikmati. Ia menjadi nikmat awak, bukannya menjadi beban. Nah, ayat kau menceritakan memang manusia terbagi, terkelompok-kelompok, terpolarisasi. Kalau di sekolah awak belajar ada namanya stratifikasi, ada namanya pengelompokan, ada berdasarkan minat, berdasarkan hobi. Ada orang bakawan kok sesuai jo circle amalo anue nan bestie ko nan sekelompok kan tak katu mah. Bakawane tukang saluang, bakawane tukang saluang. Tukang otak, kawannya tukang otak. Dan hobi musik, kawannya ya mengelompok dengan orang musik. Orang akan mengelompok sesuai dengan kesamaannya, kesamaan minat, kesamaan apalah hobi dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah kenyataan yang harus buat mengerti. Di dalam umat beragama itu sendiri ada umat yang mengambil penggalan-penggalan dari perintah agama. Separuh. Maka Allah Ta'ala mengatakan, memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Atau makna kafah itu secara keseluruhan. Tidak paru-paru dong. Tidak sebagian-sebagian, dan mana diwajibkan ketika awaklah membaca dua kalimat syahadat, melekatlah kewajiban bagi awak apa yang Allah perintahkan dalam rukun Islam, lalu kemudian kewajiban sebagai muslim. Awak dalam kehidupan kau ada hak dan kewajiban awak. Sebagai suami, status awak sebagai suami ada haknya dan ada kewajibannya. Kewajiban suami dikenali. Sebagai istri, status awak sebagai istri, tahu awak apa yang menjadi hak awak nang kawak terima. Apa lo kewajiban yang harus awak karajuan dan harus awak lakukan. Sebagai anak, sebagai kemenakan, sebagai mama, sebagai pemimpin, begitu juga. Nah, sebagai hamba, sebagai makhluk, budak, awak kan hamba, budak, melekat lo kewajiban dewa sepanjang wa itu, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Adanya awak diciptakan awak adalah untuk beribadah kepada Allah. Aku kewajiban awak sebagai orang muslim, melekatlah kewajiban. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, baca Quran, dan ibadah-ibadah. Nah, kenyataannya digambarkan bahwa ada yang karajonyo mampantu-antuan, macam-macam, adu-adu domba di dalam umat beragama itu sendiri. Hanya pertentangkan no antu-antuan itu dalam beragama, tak pula dalam bermasyarakat. Nah, kalau oranglah suka mantu-antu masalah agama berarti masyarakatlah tak pula. Tapi orang yang mengamalkan agamanya secara sempurna,
secara utuh, menyeluruh, maka dalam kehidupan sosial kemasyarakatan inyo menjadi orang elok lo. Bagi kira tu, ya tu. Itulah maka dikatakan wa kanu syi'a, dan kemudian ada mereka berkelompok-kelompok. Nah, kelompok ko mempergunjingan kelompok lain, kelompok itu memperkecilan kelompok eko. Jadi itulah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya lah nampak lo dalam realitas kehidupan awak. Dalam kini je kalau nampak tarang bandarang. Tunan seseorang membela menurut pendapatnya masing-masing. Mempertahankan dan memperkuat. Dan penting dalam beragama, awak kuat lo, awak yakin, awak perkuat, awak pelajari apa yang menjadi dasar dari awak beribadah. Tak mah terombang-ambing dari orang apa rasanya tu awak ikut dondong dadak ya. Maka ada ilmunya. Kalau di ayat sebelumnya, wa hadza sirati, ini adalah jalanku mustaqiman, yang betul kata Allah Ta'ala, fattabi'uhu, ikuti. Ikuti itu adalah pelajari, ketahui, berilmu tentang agama, tentang itu, lalu kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Jadi dalam beribadat awak pun ada ilmu. Sebab memang seperti hadis yang kita bacakan tadi, itu memang umat itu sendiri ada kelompok-kelompoknya. Umat Islam terpecah menjadi 73. Di antara 73 itu, dalam satu tafsiran dari ulama, nan salama itu cie. Ada yang menafsirkan sebagian justru 72 salama ini dan salama itu nan cie itu aja. Jadi intinya secara teks dari hadis, secara tertulis, yang salama itu yang satu itu nama yang mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan hadis, yaitunya iyal jamaah, yang mayoritas, yang banyak, yang kemudian kuatnya sawadul a'zam, yang kuat, yang banyak, yang mayoritas. Apa maknanya? Berarti awak beramal ada rujukannya. Kata Nabi, yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ikuti dewa namanan menjadi dasar dewa di karajuan dek Nabi, di karajuan dek sahabat Nabi. Berarti amal awak ko berdasarkan ilmu kau tadi bersanad. Aku bahas bersanad kau ada dasar, ada ilmu nak mau menurut pangana awak je, nak mau menurut salero awak je dah. Karena disebutkan oleh Nabi, nan selamat itu adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang satu itu tadi adalah ma'ana alaihi wa ashabi, nama nan ado bersandar kepada Nabi dan merujuk kepada sahabat Nabi. Maka yang mayoritas perlu kita pahami bahwa apa yang diajarkan oleh ulama-ulama wa bersandar sampai kepada Rasulullah. Karena kata Nabi dikatakan bahwa innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Innama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nan ulama ko na do mewariskan harta dah. Nan mewariskan adalah warathu ilman. Nan mewariskan adalah kaji. Nan mewariskan adalah ilmu. Ndak pitih babilang no, ndak ameh bawok no. Bukan itu yang diwariskan oleh para ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Artinya adalah innamal anbiya. Nah, karena seluruhnya sesungguhnya para nabi
yang kemudian mewariskan kepada ulama, tidak ada mewariskan pitih, tidak mewariskan harta, dan akan menyelamatkan itu adalah kaji ilmu. Cobalah macam lihat banyak donan mewariskan harta. Kalau anak lain tidak lo bakaji, orang tua tidak lo bakaji, dan menjadi masalah boh. Lah hado mengko kaiboh, lah mandape mengko kehilangan, menjadi sumber konflik, menjadi sumber pacakaan. Dan harta diwariskan yo akan berkurang. Yo berkurang anda, ko mambiak cie. Dan anak ko saleroe ba anak kaum tua nya banyak, ba anak konto untuang na orang nak kotilah. Tak perlu ke dapet dah. Dan jalan yo na dapet. Anak lain tu kotinya lah. Aman jadi pacakaan lah. Aman jadi hibui batangka. Itu ternyata